Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil anbiya wa hadana ila tariqati sayyidil awliya. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la syahadatan taj'aluna minas su'ada wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Azkal azkiya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim wa radiyallahu an syekhina wa qudwatina al-qutbil maktum bil abbas Ahmad Muhammad Tijani. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Ayuhal hadirun rahimakumullah, para hadirin, para ikhwan yang berbahagia. Alhamdulillah, berjumpa lagi kita dalam Majelis Syekh Tijani, kajian kitab-kitab Tijaniyah setiap malam Sabtu habis maghrib sampai Isya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kesemangatkan kita dalam menghadiri majelis ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang manfaat, hidup yang barakah dunia dan akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Meneruskan kajian kita pada minggu yang lalu, halaman 8. Halaman 8, pertanyaan yang ke-10 dari ke bawah itu. Kaifa a'ta? Qala al-musannif rahimahullah taala, kaifa a'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asy-Syaikh Ahmad At-Tijani idnal wirdi ba'da muddati mi'a wa khamsin aman. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an izin wirid setelah kurun waktu 1150 tahun. Karena Syekh Ahmad Tijani lahir 1150 ya. Jadi pada abad yang ke-12 dia lahir. Nah, bagaimana Rasulullah memberikan kepada Syekh Ahmad Tijani izin wirid ya. Sedangkan kurun waktunya sudah 1000 tahun lebih. Nah, jawabannya, a'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asy-Syaikh At-Tijani idnal wirdi lamma tajallalahu bisnin minallahi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada Syekh Ahmad Tijani izin wirid tatkala beliau bertajalli padanya. Tajalli ini menzahirkan dirinya kepada Syekh Ahmad Tijani biiznin minallah, dengan izin dari Allah, tentunya dengan izin dari Allah. Jadi Rasulullah bisa bertajalli menzahirkan dirinya kepada orang yang ia kehendaki, menampakkan zat beliau yang mulia kepada orang-orang tertentu yang beliau kehendaki ya. Termasuk kepada Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an, beliau bertajalli kepadanya dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. A'tahul adhkar allati amarahu Allah bimulazamatiha fil Qur'anil Karim. Rasulullah telah memberikan kepada Syekh Ahmad Tijani, Rasulullah telah memberikan kepada Syekh Ahmad Tijani al-adhkar, beberapa zikir allati yang telah Allah perintahkan kepada Rasulullah. Jadi sebelum Rasulullah memberikan kepada Syekh Ahmad Tijani, zikir-zikir yang Rasulullah berikan kepada Syekh Ahmad Tijani itu memang sudah diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah untuk dibaca. Bimulazamatiha, untuk melaziminya. Ini zikir-zikir yang Allah telah memerintahkan kepada Rasulullah, bimulazamatiha, untuk melaziminya fil Qur'anil Karim, di dalam Al-Qur'an yang mulia. Amsal al-ayatil musyari ilaiha min qabl. Nah, seperti beberapa ayat yang sudah diisyaratkan sebelumnya, ada beberapa perintah dari Allah SWT kepada Rasulullah untuk melazimi zikir. Seperti istighfar, salawat, kalimat thayyibah. Nah, semuanya adalah zikir-zikir yang memang telah diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah untuk dilazimi oleh Rasulullah. Kemudian zikir-zikir tersebut diizinkan kembali oleh Rasulullah kepada Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Qad sadaqa kullu mu'minin anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang beriman mempercayai, qad sadaqa, telah percaya.
setiap orang yang beriman bahwa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laqiya ma'al anbiya alladzina sabaquhu, telah bertemu dengan para nabi yang telah mendahului beliau. Min nabiillah Adam ila nabiillah Isa alaihi salam. Alaihi salatu wassalam. Kulluhum talaqawhu jismiyan bi masjidi Baitil Maqdis ba'da mururi alaf minas sinin. Setiap orang mukmin percaya, meyakini bahwasanya Rasulullah bertemu dengan para nabi yang telah mendahului beliau, mulai dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Isa alaihi wassalam. Semua mereka para nabi yang dikatakan berjumlah 124 ribu nabi, menurut pendapat yang mu'tamad, yang masyhur. Nah, semua mereka nabi yang 124 ribu itu menemui Rasulullah, menemui Rasulullah jismian, dengan tubuh mereka. Di masjid ini bukan rohian, tetapi jismian, dengan tubuh mereka di masjid Baitul Maqdis, di masjid Baitul Maqdis. Ketika malam peristiwa Isra, sebelum Rasulullah Mi'raj, naik menghadap Allah ke Sidratul Muntaha, beliau singgah ke Masjid Baitul Maqdis, dan disitulah beliau disambut oleh semua para nabi, dan itu setelah ba'da mururi alif nasir, setelah berlalunya ribuan tahun dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa, sudah ribuan tahun. Antara Nabi Isa dengan Rasulullah saja sudah 500 tahun, 570 tahun, karena Rasulullah lahir pada tahun 571. Nah, jadi 570 tahun urun waktunya, jauh sekali. Nah, ini menunjukkan bahwasanya bisa Rasulullah bertemu, ini sebagai dalil, bahwasanya para nabi itu mereka bisa menemui orang-orang yang mereka kehendaki dengan jasad dan ruh mereka. Wa kadzalika gad as-sadaqah, itu setiap orang mukmin percaya peristiwa ini, peristiwa pertemuan Rasulullah dengan para nabi di Masjid Baitul Maqdis. Wa kadzalika qad sadaqa kullu mu'minin bil hadits tsani min arba'in an-Nawawi. Begitu juga setiap mukmin telah mempercayai sedekah, telah percaya terhadap peristiwa pada hadis yang kedua dari kitab Arba'in Nawawi, hadis yang kedua yang dikenal dengan hadis Jibril. Wa fi dzalikal hadis, dalam hadis tersebut, jaa Jibril ilan nabi bi suratin insaniyah. Malaikat Jibril datang kepada Nabi dengan bentuk manusia. Wa takallama ma'an nabi bi hadratis sahabah. Dan beliau, malaikat Jibril, berbicara bersama Nabi di hadapan Nabi, berbicara dialog bersama Nabi, tanya jawab di hadapan para sahabat. Wa ra'auhu, dan para sahabat melihat itu malaikat Jibril yang berbentuk manusia. Bal sami'u ma jara bainan nabi wa bainal malak minal as'ilati wal ajwibati. Bahkan sami'u, mereka para sahabat mendengar majara, apa yang sedang berlangsung antara Nabi dan antara malaikat Jibril dari tanya jawab. Ketika itu malaikat Jibril bertanya, Rasulullah menjawab, terjadi tanya jawab tentang Islam, iman dan ihsan. Nah, peristiwa itu dilihat oleh para sahabat. Nah, ini setiap orang mukmin meyakini akan peristiwa ini. Allahul ladzi fa'ala kulla hadhil umur. Allah lah yang telah melakukan semua perkara ini. Pertemuan malaikat Jibril dengan Rasulullah dalam berbentuk manusia, malaikat Jibril itu Allah yang ngatur. Pertemuan para nabi, semua nabi dengan Rasulullah di Baitul Maqdis juga Allah yang telah melakukannya. Huwal fa'il bitajalli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ahmad Tijani radhiyallahu anhu wa an nabihi amin. Allah juga yang melakukan bertajallinya Rasulullah, menampakkannya Rasulullah diri beliau kepada Syekh Ahmad Tijani, kemudian mentalkinkan wirid, itu adalah Allah yang melakukan. Allah. Wa laysa Syekh Ahmad Tijani bimunfaridin fi ru'yatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan Syekh Ahmad Tijani sendiri saja yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laysa Syekh Ahmad Tijani bimunfaridin. Jadi bukan Syekh Ahmad Tijani saja yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
qad qara'na anna katsiran min awliya illa ta'ala ra'au Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kallamahum. Kami telah membaca, kata musannif kitab ini, telah membaca beberapa kitab bahwa banyak dari para aulia Allah, para wali Allah, mereka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah mengajak mereka bicara secara sadar. Jadi banyak, bukan hanya Syekh Ahmad Tijani saja. Nah, sebelumnya banyak dari para masyayikh, dari para aulia yang melihat Rasulullah secara sadar. Di antaranya yang sering saya sampaikan Al-Imam As-Suyuti radhiyallahu an. Beliau mengatakan bahwasanya beliau melihat Rasulullah secara sadar sekitar kurang lebih 70 kali. Tidak kurang 70 kali itu Imam Suyuti. Imam Ghazali dan para imam-imam yang lain lagi. Wa qala Maulana Syekh Ibrahim An-Niyas radhiyallahu an. Maulana Syekh Ibrahim Niyas At-Tijani radhiyallahu an, salah seorang khalifah Thariqah Tijaniyah. Wa anna bihi amin. Semoga Allah meridhoinya dan meridhoi kita semuanya. Amin. La yunkiru ru'yatan Nabi sallallahu alaihi wasallam illa man lam takun laha sa'adatu ru'yatihi sallallahu alaihi wasallam fid dunya. Tidak akan mengingkari melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali orang yang memang tidak memperoleh kebahagiaan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia. Artinya itu yang dikatakan oleh Syekh Ibrahim bin Niyas, orang yang ingkar, tidak percaya bahwasanya Nabi itu bisa menampakkan dirinya kepada orang-orang tertentu, Nabi bisa dilihat dalam keadaan sadar. Ini orang memang tidak diberikan oleh Allah SWT kebahagiaan bisa melihat Nabi SAW ketika di dunia. Nah, kita berharap mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa melihat Nabi SAW ia ghazwatan wa manam, dalam keadaan sadar dan juga dalam keadaan mimpi sebelum di dunia sebelum dia di akhirat kita bisa berkumpul dengan Nabi SAW. Ini diantara beberapa dalil yang menunjukkan bahwasanya izin yang diberikan oleh Rasulullah kepada Syekh Ahmad Tijani bukan lewat mimpi tapi secara sadar, itu memang bisa terjadi. Itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala.